Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Rahma Matariki dengan NIM 2407016062. Saya akan menjelaskan tokoh psikologi dan kontribusinya. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh, yaitu Albert Bandura dan Ibnu Khaldun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mundare. Bandura tumbuh di sebuah kota kecil dan sekolah di sekolahan menengah umum yang hanya memiliki 20 orang murid. Bandura mendapat gelar diploma dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologi dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Sears, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai pensiun. Pada tahun 1974, dia menjabat menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau dengan sebutan APA. Bandura juga menjelaskan konsep teori belajar sosial. Dia membagi konsep belajar sosial menjadi 3, yaitu determinisme resiprokal, reinforcement, dan harapan. Apa sih determinisme resiprokal? Determinisme resiprokal merupakan orang yang saling meniru perilaku ketika sedang berinteraksi. Pada saat seseorang ada dalam sebuah lingkungan, maka ia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dan yang kedua, reinforcement. Apa sih reinforcement itu? Reinforcement merupakan respon yang berasal dari orang lain yang bisa memperkuat atau bahkan memperlemah sebuah perilaku. Dan yang terakhir ada harapan. Harapan merupakan konsep pertama dalam jenis-jenis metode pembelajaran sosial. Harapan atau ekspektasi mengartikan jika pengetahuan seseorang harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari lingkungan dan kepercayaan terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan dari lingkungan. Albert Bandura juga melakukan eksperimen. Eksperimen tersebut bernama Bobo Dolls. Bobo Doll eksperimen adalah percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura, Dr. Theoros, dan Sheila Aros. Eksperimen tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963, bertujuan mengamati perilaku imitasi atau meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Hasil eksperimen tersebut mengatakan Bandura dan rekan-rekannya telah meramal bahwa anak-anak dalam kelompok non-agresif akan berperilaku kurang agresif dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan yang kedua, anak-anak terpapar model kekerasan cenderung meniru perilaku persis yang mereka amati ketika orang dewasa tidak lagi hadir. Yang ketiga, para peneliti benar dalam prediksi mereka bahwa anak laki-laki akan berperilaku lebih agresif daripada perempuan. Adanya perbedaan gender yang penting dalam model sesama jenis atau lawan jenis yang diamati. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah
atau pendahulu atau pengantar. Ibnu Khaldun memiliki perspektif pendidikan yang sangat psikologis. Ibnu Khaldun menentang adanya kekerasan dalam menjalankan proses pendidikan dengan dalil apapun. Menurut Khaldun, kekerasan dalam pendidikan baik itu pelajar maupun bawahan akan menimbulkan kekerasan yang akan menguasai jiwa dan menghambat perkembangan pribadi. Kekerasan akan membuka jalan bagi kemalasan, kecurangan, penipuan, kelicikan, dan akan memunculkan rasa takut yang mendalam. Ibnu Khaldun juga membagi teori belajar menjadi dua. Yang pertama, ada malaka. Malaka dalam proses belajar merupakan suatu tingkatan capaian dari penguasaan suatu materi keilmuan, keterampilan, dan sikap tertentu akibat dari suatu proses belajar yang intens, sungguh-sungguh, dan sistematis. Pemaknaan malaka dalam pandangan Khaldun tidak hanya sebatas pencapaian yang mempunyai kecenderungan kognitif semata, tetapi merangkap secara sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Walidin pada tahun 2003, Faudan Fukhordina 2017. Yang kedua ada Tajrid secara lugawi adalah madhar dari fi'il mahdi atau kata kerja lampu, yaitu tadaroja yang mengandung arti naik, maju, dan meningkat secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Maklufi 1996. Jadi, dalam pandangan ini, belajar merupakan suatu yang dilakukan secara bertahap, tidak terburu-buru, dan yang paling penting adalah terus-menerus. Ibnu Khaldun memiliki prinsip yang anti kekerasan dalam proses mengajar. Oleh karena itu, ia memiliki pandangan tertentu terhadap ganjaran dan hukuman. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hukuman yang kerasa dalam pengajaran akan berbahaya terhadap anak didik karena akan menimbulkan malaka buruk atau kesan buruk. Kekerasan-kekerasan akan mempengaruhi jiwa dan akan menghambat perkembangan kepribadian. Kekerasan juga akan membuka jalan ke arah kemalasan dan kelicikan. Dalam pandangan yang diungkapkan sebelumnya menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sendiri melarang secara keras terhadap tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Hukuman bukan menjadi alternatif dalam memberikan didik atau menekan perilaku kurang baik siswa, tetapi hukuman dapat memberikan kesan buruk pada anak didik dari berbagai aspek, yaitu ketakutan yang berkepanjangan sehingga menghambat proses perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, menurut Al-Manaf pada tahun 2020. Ada sedikit quotes nih teman-teman. Psikologi tidak bisa memberitahu orang lain bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka. Namun, hal itu dapat memberi mereka saran untuk melakukan perubahan pribadi dan sosial. Menurut Albert Bandura. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.